Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Mensaro Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB mengenai pengadaan ASN tahun 2023. Benarkah tenaga guru dan kesehatan merasa kecewa dengan surat edaran tersebut? Mari simak terus video berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat pada tanggal 14 Maret 2023 dengan perihal yaitu pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Di dalam paragraf ini teman-teman, di sini telah dijelaskan bahwa masing-masing instansi pusat maupun daerah diwajibkan untuk mengusulkan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2023, bisa dibilang kurang lebih 1 bulan lagi dari sekarang. Dan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bahwa jika tidak menyampaikan usulan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka instansi tersebut tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Jika kita perhatikan poin pertama dari surat edaran tersebut, yang mana poin pertama ini berisi tentang instansi pusat, yaitu usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan juga P3K. Kemudian yang kedua adalah usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Di sini sudah sangat jelas bahwa pada instansi pusat dapat merekrut formasi CPNS dan juga P3K, dan sementara khusus formasi CPNS sendiri hanya dibuka pada jabatan di bidang kejaksaan, kemudian bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Selain daripada ini, maka tidak mendapatkan kuota untuk formasi CPNS, di mana dalam hal ini juga termasuk tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Sangat disayangkan bahwa pada tahun ini tenaga guru dan tenaga kesehatan tidak akan mendapatkan formasi CPNS. Lalu formasi apa yang akan dibuka bagi tenaga guru dan kesehatan di tahun 2023 ini? Atau mungkinkah tidak ada penerimaan bagi mereka untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2023 ini? Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika kita memperhatikan pada poin kedua yaitu instansi daerah, di mana usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun di tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan juga kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Jadi teman-teman, ternyata bahwa khusus tenaga guru dan kesehatan hanya dibuka formasi P3K saja seperti yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal sebenarnya jika kita bandingkan antara PNS dan P3K, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Walaupun sebenarnya keduanya sama-sama sebagai aparatur sipil negara atau ASN, namun rasanya untuk menjadi seorang PNS itu jauh lebih aman dan nyaman jika dibandingkan dengan P3K. Hal ini mungkin teman-teman tahu apa maksud saya, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai manajemen PNS dan P3K, di sana dijelaskan bahwa banyak sekali perbedaan antara PNS dan juga P3K itu sendiri.
Hal ini yang tidak kita ketahui teman-teman, kenapa pemerintah membuka formasi CPNS bagi tenaga teknis seperti jenis jabatan yang ada di instansi pusat, sementara pada instansi daerah hanya membuka formasi P3K saja. Jadi seperti itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini, dan semoga saja di tahun-tahun berikutnya pemerintah membuka formasi CPNS bagi semua jurusan termasuk tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentia Hulu and see you on the next video.